Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini di syahri Ramadan, Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilm. Ya jemaah sekalian, segala amal ibadah di bulan yang mulia ini akan Allah lipat gandakan pahalanya, baik itu talabul ilmi, qiraatul Quran, zikir dan lain sebagainya. Sehingga hendaklah setiap kita di bulan-bulan yang mulia ini menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita seperti orang yang didoakan oleh Nabi dan diamini oleh malaikat Jibril. Celakalah seseorang yang masuk Ramadan kemudian keluar Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ini ciri orang yang celaka. Jangan sampai kita menjadi orang-orang masuk Ramadan tetapi diharamkan dari kebaikan-kebaikan. Tidak bisa puasa, sekalipun puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tidak bisa iktikaf dan sebagainya misalkan. Tidak mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga kita menjadi orang-orang yang rugi. Maka hendaklah jamaah fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, agar kita menjadi orang-orang yang sebagaimana Allah janjikan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi artinya jamaah, setelah Ramadan ya, harapan kita yang sebelum Ramadan ibadahnya malas-malasan, keluar Ramadan semangat. Yang sebelum Ramadan birrul walidainnya tidak, misalkan jamaah, tidak maksimal. Setelah keluar Ramadan maka dia maksimal untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini harapan kita. Jadi Ramadan bisa merubah kita menjadi seorang hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak justru sebaliknya. Ya jamaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah. Di kesempatan sore hari ini kita masih pada fikih ASN dan karyawan. Karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullahu ta'ala. Dan tema sore hari ini berkaitan tentang aneka hadiah, tip dan sokot. Aneka hadiah, tip dan sokot. Penulis kitab mengatakan bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ta'ala. Pembahasan hadiah dan tip bagi para karyawan banyak dikupas oleh para ulama. Mengingat kasus semacam ini terjadi di hampir semua negeri muslim. Sekalipun undang-undang di masing-masing negara telah mengaturnya dengan ketat, kasus pelanggaran tetap saja tidak bisa dikendalikan. Ya kadang-kadang dengan hujah nggak enak, ya. Dengan hujah terima kasih dan sebagainya, ya. Sehingga ini menunjukkan jemaah niat baik itu tidak cukup. Kalau ternyata salah, caranya keliru. Sehingga ingat, niat baik harus diiringi dengan cara yang baik. Niat yang baik harus diiringi dengan cara yang baik. Sekarang yang masalahnya, apa sih definisi hadiah? Secara bahasa hadiah didefinisikan dengan tamlikul mali bila iwadin talattufan wa ikraman.
Jadi hadiah secara bahasa artinya memindahkan kepemilikan tanpa harus membayar dalam rangka untuk mengakrabkan atau memberikan penghargaan. Jadi memindahkan kepemilikan tanpa harus membayar dalam rangka untuk mengakrabkan atau memberikan penghargaan. Sekambangannya ngasih sesuatu kemudian tidak berharap imbalan atau tidak ada imbalannya, namanya hadiah. Ya, walaupun jemaah nanti ada sedikit perbedaan tentang apa dengan hibah, ya. Kemudian dengan sedekah, ya, bentuknya sama pemberian, tapi nanti niat dan tujuannya akan berbeda. Dan itulah yang kemudian ya, menjadi pembeda antara hadiah, hibah, kemudian apa? Sedekah. Sedangkan secara istilah makna hadiah tidak jauh dari makna bahasa. Intinya akad hadiah itu mengandung 4 unsur, ya. Yang pertama skemanya adalah memindahkan kepemilikan kepada orang lain. Jadi skemanya memindahkan kepemilikan kepada orang lain. Yang kedua objeknya berupa harta yang memiliki nilai, ya. Objeknya berupa harta yang memiliki nilai. Yang ketiga tanpa dibayar atau tanpa ada iwat, ya, tanpa ada iwat. Yang keempat dengan tujuan dalam rangka memberikan penghargaan atau ikram, ya, atau mengakrabkan, ya, atau tawaddud, atau menyambung hubungan atau silah, ya, atau mencari simpati, ya, ta'alluf, atau membalas kebaikan, ya, mukafaah, atau latar belakang lainnya. Jadi 4 unsur ini ya, harus ada dalam hadiah. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah, definisi ini sangat sesuai dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita saling memberikan hadiah dengan tujuan untuk membangun kedekatan, ya, dan saling mencintai sesama muslim agar semakin dekat hubungannya, kemudian agar saling cinta mencintai. Dan sebuah hadis dari Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda, tahadau tahabu, saling memberikanlah hadiah maka kalian akan saling cinta mencintai. Ya, jadi jamaah sekalian, ini resep. Kalau kita ingin saling cinta mencintai sama kita, maka silahkan saling memberi hadiah. Walaupun dengan sesuatu yang mungkin jamaah tidak terlalu mahal, tapi dengan hadiah itu akan terwujud, ya, atau akan menjadi sebab seseorang saling cinta mencintai. Saling memberi hadiah berarti di sana terjadi, ya, imbal balik antara memberi dengan menerima. Islam menganjurkan keduanya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menolak hadiah, baik sebab nilainya yang murah atau karena orang yang memberi tidak terpandang di masyarakat. Nah, sehingga jamaah sekalian, sebagaimana memberikan hadiah dianjurkan, berarti menerima hadiah juga dianjurkan. Karena nggak mungkin kalau memberinya dianjurkan kemudian terimanya nggak dianjurkan. Oke. Karena sebagian orang itu jamaah, ya tadi niatnya mungkin baik, jamaah. Kalau kasih itu sebab nggak mau, ya, dikira agar apa? Dianggap waru dan sebagainya. Padahal keliru, jamaah. Justru dengan menerima hadiah itu, itulah jamaah yang terbaik. Ya, walaupun ada kecualiannya. Bukan asalnya jamaah saya ingin terima, walaupun hadiahnya berupa sesuatu yang remeh. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Nabi bersabda, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun tijaratiha walau firsina syah.
Janganlah seorang muslimah meremehkan hadiah dari tetangganya, meskipun berupa bagian betis kambing. Meskipun berupa bagian betis kambing. Ya, jamaah sekalian, kenapa kok yang diingatkan wanita, jamaah? Apakah hal ini menunjukkan bahwasanya yang sering meremehkan hadiah adalah kaum wanita? Ya, ngerti itu, jamaah. Tetangganya ngasih hadiah ya ke rumah, ternyata ya istrinya apa? Oh, ini hadiah gini-gini saja dihadiahkan. Ya mungkin ya masalahnya. Maka diingatkan ya. Jadi artinya walaupun hadiah itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang mungkin tidak mahal, tapi ingat ya, tidak boleh untuk ditolak. Tetap apa? Tetap dianjurkan untuk diterima. Kalau misalkan tidak mau, tetap terima. Barangkali nanti bisa diberikan kepada orang lain. Ya. Jadi jangan kemudian akhirnya di depannya ditolak mentah-mentah. Mana nggak mau. Dia sepenuhnya saja dikasihkan misalkan. Maka jangan terima. Ucapkan jazakallahu khairan. Ya. Kalaupun nanti bisa, balas dengan sesuatu yang terbaik. Kalau tidak, ya sesuatu yang sama. Kalau tidak, doakan. Ya, karena ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan malah meremehkan, bukan malah merendahkan, bukan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menolak hadiah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, la taruddun hadiyata. Janganlah kalian menolak hadiah, jangan. Ya. Bahkan Rasulullah jamaah sekalian, beliau sangat menghargai hadiah. Kalau zakat memang nggak boleh, jamaah. Jadi untuk Nabi dan keluarganya zakat itu nggak boleh, haram. Tapi kalau hadiah, sedekah boleh, nggak masalah. Sehingga Nabi jamaah sekalian tidak menolak hadiah. Ya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Dahulu Rasulullah jamaah, beliau suka menerima hadiah dan beliau juga membalasnya. Kalau yang ngasih, kasih. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa hadiah adalah langkah terbaik untuk melakukan chemistry ya. Itu catatan kakinya coba. Reaksi di otak untuk ketertarikan yang intens terhadap seseorang. Itu maksudnya apa? Tidak. Ya mungkin ya tadi ya. Bisa terjadi apa? Saling cinta mencintai itu tadi. Maka ini bagi jomblo ya, kalau suatu ketika ingin mengkhitbah seorang wanita, kalau ingin datang ke rumah calon mertua, bawa oleh-oleh jamaah, kasih hadiah. Jangan pulang dengan tangan kosong, pulangnya dikasih hadiah. Ini masalah jamaah. Berangkatnya bawa hadiah, buah-buahan, ya. Syukur-syukur dengan sesuatu yang lebih dari itu. Nah, itu jamaah untuk menarik simpati. Jangan kemudian pulang pergi, ya tidak ada sesuatu yang dikasihkan. Jangan. Ini sekali lagi jamaah tipnya. Ya, kalau ingin dalam artian mengkhidbah seorang akhwat. Al-Imam As-Suyuti beliau menyebutkan sebuah riwayat, ni'ma miftahun hajati al-hadiyah. Cara terbaik untuk membuka pintu hajat adalah hadiah. Tapi ya masalahnya ketika antum butuh hajat dengan sesuatu, ya, dengan seseorang misalkan, kasih hadiah. Makanya kadang-kadang hal-hal seperti ini jamaah diterapkan pada praktek-praktek yang keliru. Dengan sogok, biar apa jamaah? Urusannya dimudahkan. Ini keliru. Justru yang mempraktekkan orang-orang yang berkecimpung dalam hal-hal yang haram. Ya, harusnya kita, ya, yang tahu hal ini tidak dibolehkan, ya, maka kita terapkan pada hal-hal yang dianjurkan. Pada hal-hal yang dianjurkan.
ke tetangga misalkan, atau bahkan non muslim tidak masalah jemaah. Memberikan hadiah kepada non muslim boleh tidak jemaah? Boleh, tidak masalah. Apalagi kalau tadi ada istilahnya mungkin maksud talatuf, menarik simpati misalkan, untuk dalam artian mendakwahi, tidak masalah, silakan, ya diperbolehkan. Selagi bukan kafir harbi. Selagi bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi ya tidak boleh jemaah. Tetapi jemaah sekalian, ada hadiah yang dilarang. Jadi walaupun hadiah itu dianjurkan untuk diterima, tetapi ada hadiah-hadiah yang dilarang. Pada asalnya kita dianjurkan untuk saling memberi dan menerima hadiah. Hanya saja para ulama menjelaskan bahwa ada kondisi tertentu kita dilarang untuk menerima hadiah, terutama disebabkan niat tidak baik dari si pemberi hadiah. Ternyata jamaah ada maunya, ada niat jelek misalkan, maka di sinilah jamaah tidak boleh kita menerima hadiah. Abu Hurairah beliau menceritakan, anna a'rabiyyan ahda li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baqratan fa'awadahu minha sitta baqarat fatasakhataha fabalagha dhalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fahamidallaha wa athna alaihi thumma qala inna fulanan ahda ilayya naqatan fa'awadtuhu minha sitta baqarat fadhalla sakhitan wa laqad hamamtu anna aqbala hadiyatan illa min Quraisy aw ansariyan aw thaqafi aw dawsi, ansariyin aw thaqafiyin aw dawsiyin. Abu Hurairah mengatakan, ada seorang Arab Badui memberikan hadiah kepada Rasulullah berupa unta betina yang masih muda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas hadiah itu dengan unta betina kecil. Ternyata si Arab Badui itu marah. Ketika Nabi SAW mengetahui hal itu, beliau menyampaikan khutbah lalu bersabda, sesungguhnya si A memberikanku hadiah unta betina. Lalu saya ganti dengan 6 anak unta betina, namun ternyata dia malah marah. Sungguh saya tidak ingin lagi menerima hadiah kecuali dari Quraisy, Ansar, Bani Thaqif atau suku Daus. Jadi yang masalah lihat, si Arab Badui memberikan hadiah unta kepada Nabi dengan harapan bisa mendapatkan balasan yang lebih banyak, sehingga dia punya niat tidak baik terhadap hadiah yang dia berikan. Nah, sehingga yang masalah lihat, para ulama kita menyebutkan beberapa sebab keadaan dilarang menerima hadiah. Yang pertama, masalah hadiah yang ditunjukkan untuk mendapat balasan yang lebih banyak. Seperti ini ya kisahnya. Seorang Badui dia ngasih hadiah kepada Nabi, harapannya apa? Biar Nabi balas hadiah itu dengan sesuatu yang lebih baik, lebih banyak. Maka hadiah seperti ini tidak dibolehkan. Dikuriha qabul hadiyati mimman kana al-ba'ithu lahu 'alaiha talabul istiksar. Makruh menerima hadiah dari orang yang motivasinya untuk memperbanyak harta. Ngasih sesuatu memang ada embel-embelnya. Barangkali nanti dibalas dengan sesuatu yang lebih banyak. Sehingga ternyata ketika dikasihnya dengan sesuatu yang sama atau bahkan mungkin lebih sedikit, akhirnya marah-marah. Nah, berarti ya memang ada tujuan. Yang kedua ada niat tidak baik dari si pemberi hadiah. Al-Imam Asy-Syaukani beliau menyebutkan, kana ba'du ahli ilmi wal fadli yamtani'u huwa wa ashabuhu min qabulil hadiyati min ahadin aslan la min sadiqin wala min qaribin wala ghairihima dzalika wa dzalika li fasadin niyati fi hadzal zaman. Hakadzalika Ibnu Ruslan.
Sebagian ulama dan para muridnya menolak menerima hadiah dari siapapun, ya, aslan, ya, siapapun sama sekali, baik teman, kerabat, atau yang lainnya. Kenapa? Karena ada banyak motif tidak baik di zamannya. Nah, sehingga jemaah sekalian, kalau memang kita tahu, ya, orang yang akan memberikan hadiah ada niat-niat yang tidak baik, jangan diterima. Ya, sebagai contoh misalkan jamaah, kalau kita terima, justru akhirnya ini dijadikan alat untuk apa? Merendahkan kita. Kalau misalkan dia minta tolong kemudian kita nggak mau, akhirnya diungkit-ungkit. Oh, kawan saja kamu, saya kasih hadiah kok sekarang saya minta tolong ini saja nggak mau. Nah, ini kadang-kadang akhirnya jamaah sekalian dijadikan celah untuk menjatuhkan kita. Kalau kita tahu orang-orang yang seperti itu tabiatnya, jangan terima, jangan terima. Yang ketiga jamaah sekalian, penerima hadiah tidak bisa memanfaatkannya. Kalau dikasih ternyata justru apa? Ya, sia-sia, nggak diurus, nggak dipakai. Maka tatkala itu jamaah dianjurkan bagi dia jangan terima. Kalau dia tahu misalkan kalau saya terima ini barang justru akhirnya apa? Sia-sia, jangan terima, jangan terima jamaah. Sa'ab bin Jathamah Al-Laythi belum menceritakan annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan wa huwa bil abwa aw biwaddan fa raddahu ali falamma ra'a ma fi wajhihi qala inna lam naruddahu ali illa ana hurum ya hurum, bahwa beliau pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ab bin Jathamah pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa keledai liar. Ya. Jadi keledai liar itu zebra, ya, bukan keledai yang kita saksikan, tapi zebra, kuda zebra. Ketika itu beliau di Al-Abwah atau di Waddan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya, tidak menerimanya. Ketika Nabi SAW melihat raut muka beliau tidak nyaman dari Sa'ab, beliau pun menjelaskan, tidak ada alasan lain aku menolak hadiah ini selain karena aku sedang ihram. Ya, selain karena aku sedang ihram. Artinya masalahnya kalau diterima yang terjadi apa? Dia dimanfaatkan atau bahkan mungkin sia-sia. Atau bahkan mungkin sia-sia. Jadi jemaah kesimpulannya dari keterangan di atas bahwa menerima hadiah tidak mutlak dianjurkan. Hukum menerima hadiah bisa berbeda tergantung keadaan orang yang diberi atau orang yang mendapatkan hadiah. Ya. Ketika menjelaskan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi mengatakan fihi annahu yustahabbu liman tana'a min qabuli hadiyatin wa nahwiha li'udrin an ya'tadira bidzalika ilal muhdi tatyiban liqalbi. Dalam hadis ini jamaah, kata Imam Nawawi, menunjukkan anjuran bagi orang yang menolak menerima hadiah atau yang lainnya karena ada udzur, ya, hendaklah dia menjelaskan alasannya kepada orang yang memberi hadiah agar tidak menyakiti hatinya. Misal jemaah sekalian dikasih kok nggak mau, maka sampaikan, afan, anak kayaknya kalau terima hadiah ini belum butuh atau belum pantas. Kalau anak terima kayaknya di rumah malah justru mungkin mubazir. Ya. Kemudian minta tolong, afan mungkin antum bisa kasihkan ke yang lain. Biar jamaah dia nggak kecewa. Dia tidak kecewa seperti itu jamaah. Jangan kemudian diam. Ya. Apalagi dibalas dengan muka cemberut. Oh ini jangan. Tapi sampaikan baik-baik. Alasannya kenapa tidak mau menerima hadiah. Yang masalahnya bagaimana hadiah bagi seorang pejabat. Sebuah amalan yang sama bisa memiliki hukum yang berbeda karena perbedaan latar belakang dan niat pelakunya.
Maka ini pentingnya. Ya. Jadi amalannya sama, hukumnya beda. Dan ini dipengaruhi oleh apa jamaah? Latar belakang dan niat pelakunya. Motifnya apa sih? Niatnya apa sih? Maka ini jamaah akan berpengaruh terhadap hukum. Akan berpengaruh terhadap hukum. Termasuk juga dalam masalah muamalah. Dalam beberapa akad yang dilakukan oleh manusia, syariat tidak hanya melihat bagian lahiriahnya saja, namun juga melihat bagian maksud dan tujuannya. Kaitannya dengan hal ini, ada sebuah kaidah yang mengatakan al-qusudu fin uqud, al-qusudu fin uqud mu'tabarun. Niat dalam akad itu diperhitungkan. Niat dalam akad itu dianggap. Jadi, niatnya apa? Maka inilah nanti yang akan mempengaruhi apa? Hukum. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, wa qaidatus syari'ati allati la yajuzu hadmuha annal maqasida wal iqtiqadat mu'tabaratun fit tasarrufat wal ibarat kama hiya mu'tabaratun fit taqarrubat wal ibarat fal qasdu wan niyatu wal iqtiqadu yaj'alu syai'a halalan aw haraman was sahihan aw fasidan aw ta'atan aw maksiatan. Kaidah dalam syariat, kata Ibnu Qayyim, yang tidak boleh ditiadakan bahwa tujuan dan keyakinan itu ternilai dalam aktivitas muamalah dan transaksi. Maksud, niat dan keyakinan akan menentukan status halal atau haram, sah atau tidak, dinilai taat atau maksiat. Maka ini jamaah sekalian tergantung niat dan tujuannya. Tergantung niat dan tujuannya. Misalnya jamaah sekalian tentang wasiat yang dilakukan oleh si calon mayit, bahwa hal itu boleh dilakukan selama tidak ada niat untuk merugikan ahli waris. Ya. Jadi kalau ada seseorang berwasiat, ternyata wasiat ini jamaah tujuannya untuk merugikan ahli waris, maka tatkala itu wasiatnya tidak dianggap, tidak berlaku. Ya. Makanya wasiat itu jemaah kalau merugikan ahli waris itu nggak boleh. Contoh wasiat orang tua untuk salah satu ahli waris itu nggak boleh. Karena kalau misalkan contoh ada orang tua punya 3 anak, salah satunya dikasih wasiat, sehingga akhirnya bagian dia lebih dari saudara yang lain, sehingga yang 2 ini termudoroti dengan sebab apa? Adanya wasiat. Itu nggak boleh. Atau wasiat jamaah sekalian kepada orang lain tetapi di detik-detik kematian. Ya, dia katakan, saya wasiatkan sepertiga hartaku untuk tetanggaku di detik-detik kematian. Dan itu tujuannya apa? Untuk tadi ya, memudorotkan atau membahayakan ahli waris. Maka tatkala itu jamaah sekalian wasiatnya jadi tidak berlaku atau tidak boleh ditunaikan. Tidak boleh ditunaikan jemaah. Ya jemaah sekalian, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Min ba'di wasiyati yusa biha aw dain ghaira mudhar." Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Ya, maka jemaah sekalian, harta peninggalan si mayit itu disebut dengan tirkah. Tirkah itu dibagi 4 ya. Pertama untuk pengurusan jenazahnya, yang kedua untuk membayar hutangnya, yang ketiga untuk wasiat, yang keempat baru untuk warisan. Kalau misalkan diambil untuk 3 hal di atas tadi, kemudian tidak tersisa, berarti warisan tidak ada. Sehingga nggak boleh ketika seseorang meninggal dunia kemudian hartanya langsung dijadikan warisan. Tapi ambil dulu untuk ya 3 hal yang disebutkan tadi. Untuk mengurusi ya apa, jenazahnya, kemudian bayar utangnya kalau punya utang. Ya, termasuk utang kepada Allah. Dia punya misalkan kewajiban haji belum ditunaikan, bayarkan. Ya, cari orang untuk membadalkan. Atau misalkan ya masalah punya
kafaroh yang belum dibayarkan, maka ambilkan dari utang si mayit atau utang dengan sama manusia, segera dibayarkan. Ya, segera dibayarkan. Kalau ini sudah, nanti wasiat, barangkali ada. Kemudian kalau masih ada sisa, ya silakan dibagi untuk apa? Untuk warisan. Ya jamaah sekalian, pemberian wasiat didahulukan sebelum pemberian warisan, dengan syarat wasiat itu tidak diniatkan untuk merugikan ahli waris. Jika wasiat itu tujuannya untuk merugikan ahli waris, maka ahli waris berhak untuk membatalkannya. Karena niat dalam akad diperhitungkan. Mohon Anda pahami kaidah ini dengan baik, agar lebih mudah memahami kasus hadiah bagi pejabat, aparat, maupun karyawan perusahaan. Maksudnya apa jamaah? Niat akan berpengaruh dengan hukum. Para pegawai, baik aparatur negara maupun karyawan swasta, mereka bekerja dengan mendapatkan gaji dari instansinya, ya, dari instansinya. Ya. Ketika dia bekerja di bagian pelayanan, dia telah mendapatkan gaji atas tugasnya itu. Apabila karyawan bagian pelayanan juga mendapatkan uang tip atau hadiah dari klien, berarti dia mendapatkan pemasukan dua kali, dari instansi tempat dia bekerja dan dari klien yang dilayaninya. Dari sinilah jamaah sekalian kita bisa memahami hadiah bagi karyawan hanya ada dua kemungkinan. Hadiah untuk karyawan ada dua kemungkinan. Yang pertama, sokok atau riswah. Itulah hadiah yang diberikan dengan tujuan mendapatkan kebijakan yang menguntungkan dari atasan, seperti beberapa pelanggaran yang terjadi di instansi pemerintahan. Atau hadiah ke karyawan swasta dengan maksud bisa mendapatkan layanan yang lebih dari karyawan yang bersangkutan, seperti supplier yang memberikan hadiah bagi bagian gudang agar produknya lebih diprioritaskan, seperti antar misalkan. Ya. Kita sepakat perbuatan semacam ini termasuk tindakan kejahatan. Sepakat ya. Jadi kalau ada yang nggak sepakat, oh ini masalah. Ya. Sepakat. Ya, ini apa? Tindakannya tidak dibolehkan. Yang kedua, kemudian yang kedua jamaah, ucapan terima kasih atas layanannya. Keadaan ini membuat karyawan akan memberikan layanan yang berbeda kepada masing-masing pelanggan, sesuai besaran tip. Pelanggan yang memberikan tip akan mendapatkan layanan yang lebih. Sementara yang tidak memberikan tip, layanannya tidak sebagaimana yang pertama. Karena itu hadiah bagi karyawan memiliki tujuan yang sangat jauh dari tujuan awal disyariatkannya hadiah, yaitu dalam rangka menciptakan suasana kasih sayang, sebagaimana yang Nabi sebutkan, tahadau tahabu. Saling memberikanlah hadiah, maka kalian akan saling cinta mencintai. Dan ini jamaah jauh tujuannya. Ya. Tujuan besar memberikan hadiah bagi aparat pemerintahan atau karyawan swasta adalah dalam rangka cari muka. Andaikan klien yang memberikan hadiah tidak mendapatkan layanan yang memadai dari penerima hadiah, dia akan protes dan bahkan bisa memicu sengketa. Oh, ini kemarin sudah saya kasih tip, barang saya nggak dikirim-kirim. Karena memang ada tujuannya jemaah. Bukan tujuannya agar saya cinta mencintai, tapi ada maksud dan tujuan yang lain. Ya, cari muka tadi. Sangat berbeda ketika hadiah itu dilatar belakangi rasa kasih sayang. Pada saat si A memberikan hadiah kepada kerabatnya si B, namun ternyata si B tidak memberi balasan apapun, si A akan tetap bahagia dan senang. Karena tujuan si A bukan untuk cari muka atau ingin mendapatkan keuntungan. Jadi ini bedanya jemaah. Hadiah yang memang motivasinya agar apa? Mendapatkan pelayanan lebih atau cari muka, dengan hadiah yang memang unsurnya agar tercipta suasana kasih sayang, cinta mencintai. Itu beda jemaah. Kalau ngasih hadiah kemudian yang lima hadiah mau balas kita ataupun tidak, kita nggak marah misalkan, berarti ini motivasinya karena kasih sayang. Makanya pentingnya di sini jemaah, kalau kita ingin berbuat amal soleh itu, ingat, jangan sekali-kali berharap untuk mendapatkan
imbalan ataupun balasan dari manusia. Jangan. Karena yang terjadi pasti dia akan kecewa. Kenapa jemaah sekalian? Karena balasan dari seorang itu kadang mungkin didapatkan, kadang tidak. Bahkan yang terjadi banyaknya tidak. Kalau orang misalkan ngasih hadiah, ya, ngasih sedekah, tujuannya apa? Agar orang tersebut bisa membalas dirinya, sehingga akhirnya ketika orang tersebut justru berbuat sebaliknya, dia akan kecewa dan mungkin tidak berbuat baik lagi. Tapi kalau niat kita semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah, maka jemaah sekalian pasti dia tidak akan kecewa. Kenapa? Karena pahala itu selagi dia ikhlas pasti akan didapatkan. Pasti jemaah. Nah, sehingga itulah resepnya. Agar ketika kita sedekah, kita memberikan hadiah, hati kita plong. Enggak kemudian akhirnya sempit, kecewa dan lain sebagainya. Maka ya, faktor yang paling menentukan adalah niat. Ketika kita memberikan hadiah, niat itu memang ikhlas karena Allah atau niatnya hanya sekedar ingin mendapatkan sanjungan dan pujian manusia. Itu yang akan membedakan jemaah. Itu yang akan membedakan. Begitu banyak masalahnya. Amalannya istiqomah itu diantara bedanya ini niat. Kalau kita niatnya ketika beramal soleh semata-mata karena Allah untuk mendapatkan pahala misalkan, pasti dia akan istiqomah. Karena pahala itu kan didapatkan. Tapi kalau orang ketika beramal soleh, beribadah, niatnya akan mendapatkan sanjungan dan pujian orang, dan ternyata ketika dia beribadah, gak ada satu orang pun yang nyanjung dan muji, sehingga yang terjadi apa jemaah? Ya, capek-capek umroh berkali-kali, capek-capek haji, nggak sama sekali orang mau panggil haji misalkan, karena harapannya apa? Dipanggil haji. Ternyata sudah berkali-kali nggak ada tetangganya yang mau panggil apa? Haji. Akhirnya marah-marah. Itulah jemaah, karena memang niatnya sudah tidak baik. Maka perbaiki niat terlebih dahulu sebelum kita apa? Beramal soleh. Ini penting jemaah. Kemudian masalahnya, hadiah tapi hakikatnya riswah. Ketika hadiah itu diberikan dalam rangka cari muka di hadapan aparat, tentu saja latar belakangnya bukan karena kasih sayang, namun hadiah yang penuh dengan kepentingan. Ya. Karena itu hadiah semacam ini hakikatnya adalah suap dan bukan hadiah. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab monumentalnya Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan fa in kana jahuhu bi wilayati tawallaha min qada'in aw amalin aw wilayati shadaqah aw jibayati malin aw ghairi min al-a'mali sultaniyah hatta wilayatil awqaf mathalan wa kana laula tilkal wilayatu lakana la yahdi ilaihi atau yuhda ilaihi fa hadhihi riswatun uridat fi ma'radil hadiyati. Kata beliau, ketika seseorang memiliki posisi karena jabatannya, baik sebagai hakim, aparat sipil, atau bagian yang menangani zakat, termasuk yang menarik zakat, atau jabatan apapun di pemerintahan, termasuk jabatan yang menangani wakaf, andaikan bukan karena jabatannya dia tidak diberi hadiah, maka hakikat hadiah yang diberikan kepadanya adalah sokok atau riswah yang ditampakkan sebagai hadiah. Jadi artinya jawab. Tadi kita bekerja di instansi tertentu, tiba-tiba ada orang ngasih hadiah. Maka untuk mengetahui ini hadiah, riswah, sokok, atau memang murni hadiah, caranya gampang. Seandainya kita tidak bekerja di instansi tersebut atau tidak menjabat dengan jabatan tersebut, kira-kira ada tidak orang ngasih hadiah? Kalau seandainya misalkan posisi kita tidak seperti itu dan tidak ada satu orang pun yang akan ngasih hadiah, oh berarti hadiah yang diberikan itu memang apa? Sokok atau riswah. Nah, itu penting jemaah. Nah, maka yang sering mendapatkan hadiah, ya, perlu dilihat kembali jemaah. Selama ini anak dikasih hadiah itu karena jabatan anak, kerjaan anak, atau murni memang motivasinya tadi tahabu. Itu penting jemaah. Kalau riswah jangan diterima. Kenapa jemaah sekalian? Hakikatnya
kita sedang apa jemaah? Diberikan api neraka. Jangan diterima, kasihkan kembali. Kalau tidak apa? Berikan kepada Baitul Mal. Kalau di kita ya tidak ada Baitul Mal, sehingga apa? Ya, salurkan untuk fasilitas umum. Ya, bahkan sebagian mengatakan jangan dikembalikan ke orang itu, tapi apa? Diberikan untuk fasilitas umum. Seperti kisah ya Ibnu Lutbiyah, ketika beliau ditugasi sebagai penarik zakat, sepulang menarik zakat, dia menghadap ke Nabi dan mengatakan, ini zakat dan ini hadiah untukku. Nah, ketika itu jamaah Nabi marah. Coba kamu duduk di rumah ibu bapakmu, ya, apakah hadiah itu kan datang? Maka di riwayat tersebut jamaah, Nabi tidak memerintahkan hadiah itu dikembalikan kepada orang yang memberikan, tapi diberikan atau dikembalikan ke Baitul Mal. Sehingga walau alam jamaah hadiah seperti ini, misalkan ketika ada seorang mendapatkan hadiah seperti ini, maka silakan salurkan untuk fasilitas umum, bangun jembatan, memperbaiki jalan, penangan lampu, membuat WC umum misalkan, tidak masalah, dibolehkan. Ya. Jangan dimanfaatkan secara pribadi, atau bisa juga diberikan kepada fakir atau miskin, boleh. Kenapa jamaah sekalian? Karena fakir atau miskin ini termasuk kepentingan umum. Kenapa? Karena fakir atau miskin hakikatnya yang harus mengurusi adalah siapa? Negara. Sehingga sama halnya ketika kita memberikan kepada fakir dan miskin, hadiah tersebut sama halnya diberikan kepada negara. Maka tidak masalah, dibolehkan. Walaupun kerabat itu, walaupun fakir atau miskin itu termasuk kerabat kita, tidak masalah, silakan. Yang penting mereka fakir atau miskin, seperti itu. Insyaallah panjang jamaah. Ya jamaah sekalian, kayaknya kita cukupan ya. Jadi hukum asal hadiah bagi aparat pemerintah adalah haram. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Ini beberapa pembahasan singkat terkait tentang hadiah. Mudah-mudahan ada gambaran dan pelengkapnya nanti insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Pada jamaah ikhwan bersama dengan aku, biasanya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan seorang pejabat yang menerima hadiah, maka tadi ada opsi untuk memberikan kepada orang lain. Bagaimana misalkan apakah itu nanti dengan jangka panjang akan merusak dari citra orang itu? Walaupun seorang aparatur berjenggot, sangat jengkeram, dia menerima hadiah, walaupun salah rasa dia memberi hadiah ke orang lain, tapi orang lainnya tidak akan tahu bahwa dia melakukannya. Artinya koleganya salah satu tak ini menganggap, oh ternyata seorang yang bernama aku mau menerima. Ya. Kalau hanya satu bernama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, apakah dengan seseorang tadi menerima hadiah walaupun dia akhirnya memberikannya untuk orang lain, atau setelah itu disalurkan untuk fasilitas umum, apa kemudian hal ini bisa dalam artian merusak citra ataupun ya, mungkin harga dirinya? Jawabannya iya. Sehingga yang tadi dijelaskan itu solusi bagi orang yang sudah terlanjur menerima hadiah. Maka silakan hadiah itu apakah dikembalikan atau hadiah itu disalurkan untuk fasilitas umum. Sebagian memang ada yang mengatakan kembalikan ke orangnya, tetapi sebagian yang lain ada yang mengatakan tidak, dengan hujah praktek Nabi kepada Ibnu Lutbiyah. Nabi tidak menyuruh kepada Ibnu Lutbiyah untuk mengembalikan kepada orang yang memberikan hadiah, tetapi justru uang itu akhirnya disalurkan kepada Baitul Mal. Nah, jadi ini solusi bagi orang yang sudah terlanjur
Tapi ketika orang tersebut belum diberikan hadiah, terus bagaimana sikapnya? Tolak. Nggak boleh. Ya. Kalau bisa diingatkan. Ya, ingatkan. Dengan apa jemaah? Dengan ancaman neraka. Ar-rasi wa murtasi finnar. Bapak sini. Antum ingin ngasih hadiah sini. Sini kita baca. Nabi mengatakan ar-rasi wa murtasi finnar. Oh ternyata dia orang non muslim gimana Pak? Itu masalah. Ya sampaikan, maaf Pak, ini keyakinan kami nggak bisa menerima hadiah seperti ini karena Nabi kami melarang. Allah dan Nabi kami melarang. Jadi mohon maaf, ya. Jadi tetap kami melayani panjenengan sebagaimana orang pada umumnya. Jadi sekaligus dakwah. Dan kemudian diterima. Nah, itu nggak boleh jemaah. Jadi solusi tadi itu bagi orang yang memang sudah terlanjur menerima hadiah, maka bagaimana uang itu dipergunakan? Ya, maka jawabannya tadi disalurkan untuk fasilitas umum. Ya. Maka juga keliru sebagian orang gini jemaah. Ada berhujah, kan boleh orang ketika terima uang riba, kan boleh kemudian setelah itu disalurkan. Akhirnya dia sengaja nabung, memang sengaja terima ribanya. Akhirnya apa? Tujuan saya memang nanti akan disalurkan. Ini keliru. Jadi solusi penyaluran riba itu bagi orang yang sudah terlanjur menerima uang riba, sebelumnya dia nggak tahu, maka silakan salurkan untuk fasilitas umum. Adapun ketika misalkan dia memulai untuk membuka rekening di bank-bank seperti tadi, misalkan bank konvensional, maka dari awal harus dia mengatakan saya tidak mau menerima riba, bunga riba nggak mau. Kalau dia setuju, walaupun akhirnya kemudian disalurkan untuk fasilitas umum, tetap dia dilaknat, nggak boleh. Nah, maka bedakan ya antara sudah dalam artian dia mendapatkan uang haram dengan sebelum. Kalau sudah terlanjur dia menerima uang haram, maka silakan salurkan untuk fasilitas umum atau dibebaskan. Ya. Tapi kalau belum, ya jangan diterima. Bahkan sebagian ulama kita jamaah, mereka mengatakan sebagian ulama, ya, bagaimana kalau kita misalkan sudah terlanjur nabung di bank ribawi? Dan ternyata di tabungan kita jamaah sudah ada bunganya. Bolehkah kemudian uang itu diambil, setelah itu disalurkan untuk fasilitas umum? Sebagian ulama tidak membolehkan. Bahkan kalau nggak salah Syekh bin Bas atau Syekh Albani jamaah. Kalau Syekh Albani, Syekh bin Bas, beliau mengatakan nggak boleh. Kenapa jamaah? Karena itu satu bukan uang kita. Yang kedua, kalau diambil justru merepotkan diri. Kenapa? Harus disalurkan. Tapi kalau uang itu sudah di tangan, terus bagaimana? Silakan salurkan untuk fasilitas umum. Tapi kalau masih dalam artian belum di tangan, maka di sini saja ya, walaupun sudah di rekening kita, itu pun sedang mendapat. Bolehkah diambil atau tidak? Ya walaupun ya kalau karena sendiri lebih condong gini. Lihat kondisi masyarakat di sekitar kita. Kalau misalkan banyak fakir miskin yang butuh dibantu, ya, dan kemudian kita dulu pas nabungnya memang nggak tahu, sehingga bunga itu sudah masuk misalkan. Walaupun tetap kita harus berusaha untuk menutup ya, coret klausul siap menerima bunga riba, itu harus dicoret. Taruhlah ini sudah terlanjur, sudah ngumpul ribanya. Apakah kemudian boleh diambil? Maka tadi kalau Anda lebih condong dilihat kondisi masyarakat di tengah-tengah di sekitar kita. Kalau di sekitar kita banyak orang fakir dan miskin misalkan, silakan diambil, salurkan untuk mereka. Tapi kalau misalkan dalam artian kita akan kewalahan ketika mengambilnya, nanti disalurkan kemana misalkan, mending jangan diambil. Mendingan jangan diambil. Kenapa? Merepotkan diri jam. Kita kan dipertanyakan lagi nanti, uang itu disalurkan kemana? Dan jangan akhirnya apa? Karena sudah diambil, waduh ini uang banyak ini. Akhirnya apa? Dimanfaatkan sendiri. Ini jadi masalah nanti. Ini kasusnya kalau memang sudah terlanjur. Tapi kalau belum, maka tidak dibolehkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dulu waktu kerja pernah dapat hadiah berupa boneka panda besar. Sampai saat ini masih dalam kemasan yang bagus. Yang anak tanyakan, harus diapakan boneka tersebut? Dijual atau diberikan ke orang lain? Bonekanya boneka makhluk yang bernyawa gitu.
Gini ya masalahnya. Kita kembali kepada hadiah. Hadiah itu diantara kan ada 4 unsur tadi. Dan salah satunya apa? Sesuatu yang berharga. Kalau hadiahnya berupa gitar, jamaah, berharga tidak? Nggak ada harganya, buang saja, hancurkan. Sekarang boneka, jamaah. Boneka makhluk yang bernyawa, ini sesuatu yang berharga atau tidak? Berharga. Untuk anak kecil boleh, jamaah. Boneka untuk anak kecil boleh. Kalau yang dikasih hadiah adalah anak orang-orang yang sudah dewasa, yang jelas nggak boleh. Berarti ini sesuatu yang tidak berharga. Tapi kalau tujuannya untuk anaknya, misalkan, berarti apa? Ini sesuatu yang berharga. Maka kalau misalkan hadiah boneka itu ternyata riswa, ya, atau sogok dan sebagainya, misalkan, kalau boneka itu masih ada, masih utuh, dan mungkin untuk dikembalikan kepada orangnya, kembalikan. Kalau nggak mungkin, ya sudah, salurkan untuk fasilitas umum. Terus gimana sahabat jamaah? Jual kepada orang lain yang tujuannya untuk anaknya, bukan untuk orang dewasa, jamaah. Karena nggak boleh jual ke orang yang orang tersebut memang membeli hadiah boneka tersebut untuk apa? Untuk anaknya. Terus apa? Hasilnya salurkan untuk fasilitas umum. Ustaz kayaknya sulit untuk jual. Ya sudah, hargai bonekanya, harganya berapa? Setelah itu dipakar. Kemudian harga ini jamaah, atau gini, dihargai, terus boneka itu kasihkan kepada anak kecil, tetangganya, boleh. Tetapi nilai tersebut kemudian salurkan untuk fasilitas umum, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Ustaz, bagaimana hukumnya bagi guru yang menerima hadiah dari wali murid saat rapotan kenaikan kelas? Jadi hadiah tidak mempengaruhi nilai. Iya, masalahnya. Ini lihat. Kalau gurunya dalam artian ASN atau PNS ya, mutlak nggak boleh. Selesai. Ya, tinggal tersisa apa? Guru yang swasta. Boleh atau tidak, jamaah? Maka dalam hal ini pun terjadi selang pendapat. Ada sebagian ulama mereka memutlakkan tidak boleh. Mau nilai itu sudah keluar ataupun tidak, tetap tidak dibolehkan. Sebagian ulama ada yang memperinci. Kalau memang hadiah tersebut tidak berpengaruh dengan apa? Nilainya misalkan, maka boleh. Dengan alasan kan dilarangnya memberikan hadiah kepada guru karena dikhawatirkan ada apa? Ada tadi khianat, curang ketika memberikan nilai dan sebagainya misalkan. Ini yang dikhawatirkan. Berarti artinya kalau memang sudah keluar nilai berarti dibolehkan. Tetapi jamaah sekalian, tetap walaupun misalkan sudah keluar nilai, tapi kalau anak itu belum lulus misalkan, ada kemungkinan di ujian yang berikutnya akhirnya apa? Akhirnya dimudahkan. Oh, ini kemarin pas semester apa sebelumnya orang tuanya ngasih hadiah, akhirnya apa? Yang harusnya nilainya tidak dalam artian di atas KKM dinaikkan. Kenapa? Karena hadiahnya. Nah, sehingga kalau misalkan orang tersebut atau anak tersebut belum lulus, masih tetap di situ, yang terbaik jangan dikasih hadiah. Jangan dikasih hadiah. Tapi bagaimana kalau sudah lulus? Ya, bukan sekedar nilai keluar, tapi sudah lulus. Maka sebagian yang membolehkan. Dengan catatan, pertama, anak itu sudah lulus. Yang kedua, ada izin dari apa? Atasan. Kalau misalkan dia ngajar di sekolah swasta, berarti ada izin dari ketua yayasan. Kalau diizinkan silakan. Tapi kalau misalkan tidak diizinkan, berarti tidak boleh. Kalau di tengah-tengah ingin ngasih hadiah, solusinya agar dalam artian jamaah bisa menghindari khianat, kasihkan kepada ketua yayasan, kasihkan kepada kepala sekolah, sehingga namanya suruh dirahasiakan. Kasihkan saja. Kalau memang niatnya gini ya, kalau murni niatnya apa? Awal tadi apa jamaah hadiah itu niat tujuan awalnya agar terjadi kasih sayang. Maka caranya jamaah rahasiakan saja, rahasiakan. Kalau disampaikan ternyata tahu oh ini orang tuanya si fulan,
Yang terjadi akhirnya apa? Tadi ada pilih kasih. Dan inilah yang tidak dibolehkan, jemaah. Ini yang dikhawatirkan. Nah, sehingga kalau masih dalam artian anak tersebut belum lulus, masih belajar, maka silakan hadiah itu dikasihkan kepada kepala sekolahnya atau kepada ketua yayasan, tapi minta dirahasiakan namanya. Jangan disampaikan ya, kepada guru yang dikasih. Ini hadiah dari ibunya si fulannya. Oh, ini masalah jemaah nanti. Jangan. Kenapa? Khawatir tadi terjadi khianat dalam masalah penilaian. Seperti itu jemaah. Walaupun wallahu a'lam, yang terbaik jangan ngasih hadiah. Jangan ngasih hadiah kalau memang terkait dengan pekerjaannya. Tapi kalau misalkan hadiah itu bukan terkait dengan pekerjaan, contohnya gini, si guru tersebut kebetulan akhwat, ternyata melahirkan, sehingga wali murid ngasih hadiah terkait apa jemaah? Terkait melahirkan, nggak masalah. Atau lagi sakit, kasih hadiah, nggak masalah. Tapi tiba-tiba tidak ada sebab yang lain, dikasih hadiah, ini masalah nanti. Ya. Karena kalau sakit itu nggak ada kaitannya dengan kerjaan, karena memang sakitnya. Atau mungkin karena apa? Karena nikahnya, misalkan seperti itu jemaah. Nah, sehingga kalau pegawainya swasta, gurunya swasta, pertama jemaah harus ada izin dari atasan. Yang kedua, dengan catatan anak tersebut sudah lulus. Tapi kalau belum lulus, maka tidak dibolehkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Teman-teman masih ada yang bertanya? Silakan. Apakah adab yang bagus jika kita ingin memberikan hadiah ke saudara kita dengan menanyakan nomor rekeningnya langsung gitu? Ya. Apakah termasuk adab ketika ingin memberikan hadiah kepada saudara kita, kemudian menanyakan nomor rekening? Ya, tidak masalah. Tidak masalah. Kalau misalkan tempatnya jauh, mau dikasih pakai kantor pos, malah merepotkan. Minta saja nomor rekeningnya. Jadi tinggal di luar Jawa, yang mau ngasih hadiah di Jawa, minta saja, tidak masalah. Karena jamaah sekalian, hadiah itu yang terbaik disebutkan namanya. Karena nggak mungkin terjadi saling cinta mencintai kecuali apa? Kecuali kalau tahu orangnya. Ya. Makanya gini, kalau antum diundang ke walimatul urs, ingin ngasih amplop, maka dilihat antum niatnya apa ini? Ngasih sedekah atau ngasih hadiah? Kalau atau ngutangi jamaah. Ada yang ketiga, yang ngutangi. Kalau niatnya ngutangi, tulis juga. Ya, ini utang dari sebulan, tolong nanti dibayar ya. Kalau hadiah, tulis juga hadiah. Ya. Kenapa? Biar dia tahu. Bagaimana dia akan cinta mencintai kalau nggak tahu ini hadiah dari siapa? Tulis. Tapi kalau niatnya sedekah, ya jangan ditulis. Kalau sedekah niatnya memang mendapatkan pahala dari Allah, selesai. Tapi kalau hadiah itu memang ada unsur tadi agar tercipta suasana saling cinta mencintai, maka tulis niat. Tetapi anak ngamplopinnya cuma 10.000, gimana? Gimana jemaah? Ya tadi hadiah itu jangan apa? Jangan diremehkan. Ya. Jadi kalau ada misalkan yang ngasih amplop ternyata 10.000, jangan marah-marah ya. Ya. Itu diingat oleh Nabi, jangan marah-marah, terima saja. Kalau memang itu hadiah. Ya, tapi kalau ngutangi ya ini lebih khusus lagi jemaah. Dicatat. Dan karena memang tradisi di kampung itu kadang-kadang memang niatnya apa? Ngutangi. Ya. Buktinya apa? Harus dibayar. Dicatat berapa ininya, kalau uang berapa, kalau beras pun berapa kilo. Nanti ketika yang ngasih hajatan akan dibahas seperti itu jemaah. Atau ya mungkin kalau hadiah tapi dengan janji untuk apa jemaah? Untuk dikembalikan. Ini ada pembahasan khusus. Tapi intinya jemaah, kalau misalkan ingin ngasih hadiah, maka yang terbaik memang sampaikan dari siapa? Dari fulan bin fulan. Agar tadi tujuan memberikan hadiah itu akan terwujud. Seperti itu jemaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
izin bertanya di luar topik Ya, terkait dengan Ramadan. Ini kan setan-setan dibelenggu. Ya. Lalu setan yang bagaimanakah yang dibelenggu tersebut? Nah. Apakah keseluruhan setannya atau hanya sebagiannya? Dan ini juga terkait dengan larangan untuk anak-anak dibawa keluar rumah pada maghrib. Apakah ini berlaku di bulan Ramadan atau tidak? Nah, jadi maksudnya kalau memang setan tersebut ternyata tidak termasuk yang dibelenggu, berarti kan larangannya masih berlaku dan sebagainya. Jazakallahu khairan. Wah, jazakumullah khairan katsiran. Ya jamaah sekalian, terkait tentang hadis yang mengatakan bahwasanya setan-setan dibelenggu ketika di bulan Ramadan. Apakah jamaah hal ini menunjukkan bahwasanya semua setan ini dibelenggu? Yang tepat dalam masalah ini tidak semuanya. Tidak semuanya. Tapi hanya beberapa setan saja. Yang dalam artian jamaah, yang setan ini akan berpengaruh dengan apa? Dengan tindak tanduk keburukan manusia. Buktinya apa? Ada orang kesurupan. Nah, ini juga dibantah oleh sebagian orang. Kenapa? Kok di bulan Ramadan masih ada orang kesurupan? Padahal setan katanya dibelenggu. Maka dijawab bahwasanya tidak semua setan itu dibelenggu, tapi hanya setan-setan tertentu seperti itu. Begitu pula lagi jamaah, kenapa kok di bulan Ramadan tetap ada orang yang tidak puasa? Bahkan ada orang yang berbuat maksiat. Jawabannya, sumber keburukan yang menimpa seseorang itu dari 3 jalur. Pertama dari apa? Setan kalangan manusia, yang kedua dari setan kalangan jin, yang ketiga dari jiwa kita yang buruk. Kalau mungkin dari setan kalangan jin, mungkin iya dibelenggu jamaah, walaupun tidak semuanya ya. Makanya ada apa? Orang kesurupan. Itu memang setan-setan ini beda lagi nanti jamaah. Ya. Ada kalanya karena apa? Jiwa kita yang buruk. Atau ada kalanya setan dari kalangan apa? Manusia yang masih berkeliaran. Ya. Bahkan ketika Ramadan, ya, mereka membuat jebakan. Apa jamaah? Warung-warung berkelambu. Maka hati-hati, antum jangan coba-coba masuk. Buka kelambu itu, batal puasanya. Hati-hati jamaah. Jadi banyak setannya. Tapi ala kulli hal yang ditanyakan tadi, apakah setan ini belum kemudian semua setan? Maka jawaban para ulama kita tidak semua setan. Ya, tapi hanya setan-setan tertentu seperti itu. Buktinya masih ada orang yang kesurupan seperti itu. Kemudian terkait tentang anak kecil ketika di bulan Ramadan, apakah kemudian tetap dilarang? Dalam artian karena pas Ramadan itu akan berkeliaran setan-setan, sehingga mungkin akan mengganggu anak-anak kita. Maka jawabannya larangan ini tetap berlaku. Nah, sehingga walaupun di bulan Ramadan tetap ya kita anjurkan anak-anak kita jangan ya, keluar rumah ketika menjelang ya, adzan maghrib. Setelah adzan silakan, tidak masalah. Tapi menjelang jangan. Karena itu tempatnya setan-setan sedang berkeliaran. Ya, gitu pula jamaah sekalian. Apakah kemudian ketika karena kita berhujah setan dibelenggu? Oh berarti masuk WC nggak perlu baca doa. Kan setannya nggak ada. Ya tetap disyariatkan jamaah. Baca doa. Ya. Ketika was-was pun sama. Baca doa karena setan tetap masih menggoda kita. Artinya apa? Tidak semua setan dibelenggu seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Jika ada vendor memberikan hadiah berupa uang atau barang dan pimpinan kita mengetahui bagaimana untuknya, dan apabila terpaksa harus diterima, baiknya uang atau barang tersebut digunakan untuk apa? Jazakallahu khairan. Iya, jamaah sekalian, ketika seorang pegawai swasta, ini swasta ya, jadi bukan ASN. ASN sudah mutlak nggak boleh. Kalau dia pegawai swasta, kemudian dikasih hadiah ya, oleh vendor ya, dan atasan mengizinkan, ya, boleh tidak jamaah? Boleh, nama sama. Karena kalau atasan mengizinkan, berarti sama halnya hadiah itu diberikan kepada atasan. Boleh tidak hadiah itu dikasihkan kepada pemilik perusahaan? Boleh.
Ya. Karena kalaupun terjadi khianat, yang rugi nanti atasan sendiri. Ya. Jadi kalau seperti ini, misalkan kok akhirnya karyawan ini kerjanya akhirnya ada sesuatu yang tidak beres, ya salah sendiri, atasan mengizinkan. Ya. Tapi kalau atasan tidak mengizinkan, kemudian kok dia nerima hadiah, sehingga yang terjadi apa? Ketika kerja nggak beres, pilih kasih, sehingga akhirnya mungkin citra dari perusahaan tersebut jadi buruk. Oh ini kok karyawannya membeda-bedakan customernya. Ya. Kalau seperti ini nantinya dirugikan adalah atasan. Tapi kalau atasan mengizinkan, berarti kalau terjadi sesuatu yang bisa merugikan perusahaan, maka kesalahan ini ya salah sendiri dari apa? Atasan. Karena atasan mengizinkan. Masih tidak masalah. Seperti misalkan seorang kerja dicuci motor, ya, kemudian atasan mengizinkan, ya silakan, tidak masalah. Ya. Walaupun tetap ya kalau begitu, kalau apa namanya atasan mengizinkan pun tetap ditekankan agar pelayanan tetap harus sama. Baik yang ngasih tip ataupun tidak harus sama. Itu tetap ditekankan seperti itu jemaah. Jadi kalau atasan mengizinkan maka tidak masalah, diperbolehkan. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustaz izin bertanya, jika kita diberi uang atau makanan dari orang yang berjudi, tapi kita tidak tahu secara pasti hasil uang tersebut, gimana? Ya, jawabannya boleh. Boleh diterima. Ya, dan sudah sering kita jelaskan bahwasanya hadiah harta halal haram itu ada berapa jemaah? Dua macam. Haram seradatnya, haram karena cara mendapatkannya. Kalau harta haram seradatnya itu mutlak sudah tidak boleh bagi pemilik ataupun orang yang diberikan hadiah. Tapi kalau harta yang haram karena cara mendapatkannya, ini nanti dibagi lagi. Yang pertama, kalau cara mendapatkannya dengan cara paksa, seperti perampok, begal dan sebagainya misalkan, maka ini statusnya sama seperti harta yang pertama, haram bagi yang mendapatkan, begitu pula haram untuk orang yang dihadiahkan. Tapi kalau diambil dengan cara saling ridho, seperti tadi judi ya, judi kemudian riba dan lain sebagainya, maka di sini masalah pendapat cuma. Ada yang mengatakan mutlak tidak boleh, ada yang mengatakan ya, bisa berubah menjadi halal kecuali kalau warisan tetap haram. Yang ketiga ada yang mengatakan kalau sudah berpindah dengan cara yang mubah, maka statusnya menjadi mubah ataupun halal. Dan pendapat ini lebih tepat. Jadi artinya Mas Hadian, kalau misalkan uang tadi memang dari hasil judi dan sudah berpindah dengan lewat hadiah, dan hadiah itu mubah, maka status uang tersebut menjadi halal bagi yang menerima. Adapun yang memberikan tetap haram. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan mahurima ya dikasbihi fahuwa haramun dikasibi faqat. Jadi harta yang haram karena cara mendapatkannya, yang haram itu hanya orang yang mencarinya. Adapun yang lain yang diberikan dengan cara yang mubah, maka statusnya mubah ataupun haram. Jadi kalau alam ya boleh, silakan, tidak masalah. Tapi kalau dia misalkan ingin lebih hati-hati, misalkan apalagi ada maksud dan tujuan, kalau saya nolak, mungkin dia sadar, tolak saja. Tapi kalau kita bicara hukum yang kuat, Allah a'lam, karena sudah berpindah dengan cara yang mubah, maka menjadi halal seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mau bertanya? Yang pertama, bolehkah wanita berziarah ke kubur? Yang kedua, bolehkah zakat fitrah dalam sebuah? Dan yang ketiga, bolehkah zakat fitrah tersebut anak serahkan langsung kepada fakir? Pada siapa? Pada fakir. Iya. Ya jamaah sekalian, pertama, apakah wanita boleh ziarah kubur? Jawabannya boleh. Tapi jangan sering-sering. Karena memang ada tiga pendapat dengan para ulama. Pertama, haram secara mutlak. Yang kedua, boleh secara mutlak. Yang ketiga, boleh tetapi jarang-jarang. Dan ini yang lebih tepat. Boleh tetapi jarang-jarang. Kenapa? Karena wanita-wanita yang sering ziarah kubur dilaknat. Sehingga artinya yang tidak boleh itu kalau sering-sering. Tapi kalau jarang-jarang tidak masalah. Terus masalahnya gini, standar jarang-jarang itu seperti apa? Jawabannya gini. Dilihat gini jemaah. Kebiasaan di tempat kita. Ini kembali kepada urf ya. Kalau misalkan di tempat kita itu, kalau orang sebulan atau setahun ziarah 10 itu sudah nggak banyak, berarti wanita jangan sampai 10. Berarti apa? Cuma mungkin 2
Ya. Kalau misalkan sebulan ziarah 3 kali dianggap banyak, berarti wanita sebulan boleh. Cuma berapa? 1 itu boleh. Ini kembali kepada kebiasaan adat di tempat kita seperti itu. Yang pertama, yang kedua terkait tentang apakah boleh zakat berupa uang? Jawabannya, pendapat jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Yang membolehkan hanya mazhab Abu Hanifah. Tetapi yang kuat pendapat jumhur. Ya. Kenapa? Karena nasnya kuat berupa apa? To'am, makanan. Berikan kepada fakir atau miskin. Ya. Maka kalau misalkan kita zakatnya berupa uang, minta kepada panitia untuk dibelikan beras. Nanti yang disalurkan kepada fakir ataupun miskin berupa beras, bukan berupa apa? Uang. Ya, bahkan Imam Syafi'i mengatakan ya, terang-terangan bahwasanya ini enggak sah. Apa tidak sah kalau berupa apa? Uang secara langsung. Kalau mazhab Abu Hanifah membolehkan jamaah. Tapi yang lebih condong mendapat jumhur harus berupa ya, bahan makanan. Kemudian yang ketiga, bolehkah disalurkan secara langsung kepada fakir atau miskin? Jawabannya boleh. Kalau memang kita tahu ada fakir atau miskin, salurkan saja. Tidak harus lewat apa? Panitia zakat. Nggak harus. Apalagi kalau misalkan panitia zakatnya tidak amanah. Mending apa? Lebih baik kita salurkan secara langsung seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.